Jibril turun membawa wahyu. Selagi usia beliau genap 40 tahun, suatu awal kematangan dan ada yang berpendapat bahwa pada usia inilah para rasul diangkat menjadi rasul, mulai tampak tanda-tanda nubuah yang menyembul dari balik kehidupan pada diri beliau. Di antara tanda-tanda itu adalah mimpi yang hakiki. Selama 6 bulan mimpi yang beliau alami itu hanya menyerupai fajar subuh yang menyingsing. Mimpi ini termasuk salah satu bagian dari 46 bagian dari nubuah. Akhirnya pada bulan Ramadan pada tahun ketiga dari masa pengasingan di Gua Hira, Allah berkehendak untuk melimpahkan rahmat-Nya kepada penghuni bumi, memuliakan beliau dengan nubuah dan menurunkan Jibril kepada beliau sambil membawa ayat-ayat Al-Quran. Setelah mengamati dan meneliti berbagai dalil dan perbandingan yang lain, maka memungkinkan bagi kami untuk membuat ketetapan tentang hari itu, yaitu pada hari Senin, malam tanggal 21 dari bulan Ramadan, atau bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 610 M. Usia beliau saat itu genap 40 tahun lebih 6 bulan 12 hari menurut perhitungan kalender Hijriah, atau 39 tahun lebih 3 bulan 20 hari menurut perhitungan kalender Syamsiah. Marilah kita dengarkan penuturan Aisyah M. yang hendak meriwayatkan kepada kita kisah kejadian ini yang berbinar karena cahaya dari Allah, menguaktabir kegelapan kekufuran dan kesesatan hingga dapat mengubah jalan kehidupan dan meluruskan garis sejarah. Dia berkata, awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah ialah berupa mimpi yang hakiki di dalam tidur beliau. Beliau tidak melihat sesuatu di dalam mimpinya melainkan ada sesuatu yang datang menyerupai fajar subuh. Kemudian beliau paling suka mengasingkan diri. Beliau menyendiri di Gua Hira dan beribadah di sana pada malam-malam hari sebelum pulang ke keluarga dan mengambil bekal. Beliau menemui Hadijah dan mengambil bekal seperti biasanya hingga datang kebenaran tatkala beliau sedang berada di Gua Hira. Malaikat mendatangi beliau seraya berkata, "Bacalah." Berikut ini penuturan beliau, "Aku tidak bisa membaca." Dia, Malaikat Jibril, memegangiku dan merangkulku hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku, seraya berkata lagi, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dia memegangiku dan merangkulku hingga ketiga kalinya hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku, lalu berkata, "Bacalah." Dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran Al-Kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq 1:5. Rasulullah mengulang bacaan ini dengan hati yang bergetar, lalu pulang menemui Hadijah binti Khuwailid, seraya bersabda, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Maka beliau diselimuti hingga badan beliau tidak lagi menggigil layaknya terkena demam. "Apa yang terjadi padaku?" Beliau bertanya kepada Hadijah. Maka dia memberitahukan apa yang baru saja terjadi. Beliau bersabda, "Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri." Hadijah berkata, "Tidak. Demi Allah, Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu, karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, ikut membawakan beban orang lain, memberi makan orang yang miskin, menjamu tamu dan menolong orang yang menegakkan kebenaran." Selanjutnya Hadijah membawa beliau pergi menemui Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak paman Hadijah. Warakah adalah seorang Nasrani semasa jahiliyah. Dia menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Dia sudah tua dan buta. Hadijah berkata kepada Warakah, "Wahai sepupuku, dengarkanlah kisah dari saudaramu, Rasulullah." Warakah bertanya kepada beliau, "Apa yang pernah engkau lihat wahai saudaraku?" Rasulullah mengabarkan apa saja yang telah dilihatnya. Akhirnya Warakah berkata,
Ini adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan saja aku masih muda pada masa itu. Andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Benarkah mereka akan mengusirku? Beliau bertanya. Benar. Tak seorang pun pernah membawa seperti yang engkau bawa melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantumu secara sungguh-sungguh. Warakah meninggal dunia pada saat-saat turun wahyu. 57. At-Tabari dan Ibnu Hisham meriwayatkan, yang intinya menjelaskan bahwa beliau pergi meninggalkan Gua Hira setelah mendapat wahyu, lalu menemui istri beliau dan pulang ke Makkah. Adapun riwayat At-Tabari menyebutkan sekilas tentang sebab keluarnya beliau dari Gua Hira. Inilah riwayatnya. Rasulullah bersabda, tidak ada makhluk Allah yang paling kubenci selain dari penyair atau orang yang tidak waras. Aku tidak kuat untuk memandang keduanya. Beliau juga bersabda, yang paling ingin kujauhi adalah penyair atau orang yang tidak waras. Sebab orang-orang Quraisy senantiasa berbicara tentang diriku dengan syair itu. Rasanya ingin aku mendaki gunung yang tinggi, lalu menerjukan diri dari sana agar aku mati saja, sehingga aku bisa istirahat dengan tenang. Beliau bersabda lagi, maka aku pun pergi dan hendak melakukan hal itu. Namun di tengah gunung, tiba-tiba ku dengar suara yang datangnya dari langit, berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah, dan aku Jibril." Aku mengongakkan kepala ke arah langit, yang ternyata di sana ada Jibril dalam rupa seorang laki-laki dengan wajah yang berseri. Kedua telapak kakinya menginjak ufuk langit, seraya berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan aku Jibril." Aku berdiam diri sambil memandangnya, bingung apa yang hendak ku kerjakan, tidak berani melangkah maju atau mundur. Aku memalingkan wajah dari arah yang ditempati Jibril di ufuk langit. Tetapi setiap kali aku memandang arah langit yang lain, di sana tetap ada Jibril seperti yang kulihat. Aku tetap diam, tak selangkah kaki pun maju ke depan atau surut ke belakang, hingga akhirnya Khadijah mengirim beberapa orang untuk mencariku. Bahkan mereka sampai ke Makkah dan kembali lagi menemui Khadijah tanpa hasil. Padahal aku tetap berdiri seperti semula di tempatku berdiri. Kemudian Jibril pergi dariku dan aku pun pulang kembali menemui keluargaku. Sesampainya di rumah aku langsung duduk di atas paha Khadijah sambil bersandar kepadanya. "Wahai Abu Qasim, kemana saja engkau tadi? Demi Allah, aku telah mengirim beberapa orang untuk mencarimu hingga mereka sampai ke Makkah, namun kembali lagi tanpa hasil," kata Khadijah. Kemudian aku memberitahukan apa yang telah kulihat. Dia berkata, "Bergembiralah wahai anak pamanku dan teguhkanlah hatimu. Demi diri Khadijah yang ada di tangannya, aku benar-benar sangat berharap engkau menjadi nabi umat ini." Setelah itu Khadijah beranjak pergi untuk menemui Warakah dan mengabarkan kepadanya. Warakah berkata, "Maha suci, maha suci." Demi diri Warakah yang ada di tangannya, namus yang besar yang pernah datang kepada Musa kini telah datang kepadanya. Dia adalah benar-benar nabi umat ini. Katakanlah kepadanya, agar dia berteguh hati. Khadijah pulang lalu mengabarkan apa yang dikatakan Warakah kepadanya. Tatkala Rasulullah meninggalkan istrinya dan pergi ke Makkah, beliau bertemu Warakah. Setelah mendengar penuturan langsung dari beliau, Warakah berkata, "Demi diriku yang ada di tangannya, engkau adalah benar-benar nabi umat ini. Nama yang besar telah datang kepadamu, seperti yang pernah datang kepada Musa.